Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman, sempat dan sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam konteks pemerintahan. Jadi saya di sini akan menjelaskan ada beberapa hak-hak masyarakat dalam konteks pemerintahan. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sebagai anggota suatu negara untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kesempatan mereka berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Jadi ibu-ibu semua memiliki hak-hak untuk seperti kesehatan dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak warga negara. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Pemerintah wajib memberikan layanan yang baik kepada masyarakat seperti layanan kesehatan, contohnya seperti kartu kesehatan yang buat di rumah sakit gitu. Terus seperti pendidikan gratis contohnya. Terus yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Jika seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau lembaga lainnya, ia bisa mencari keadilan lewat proses hukum. Jadi ibu-ibu ada hak gitu dihukum. Terus yang selanjutnya yaitu hak warga negara untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. Masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintah jika ada penyimpangan seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat boleh melaporkan misalnya ke lembaga seperti KPK atau oknum lainnya. Jadi kalau ada misalnya pemerintah yang korupsi atau pejabat-pejabat yang lain, ibu-ibu bisa melaporkan gitu kepada pihak yang berwajib. Yang keempat yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, misalnya dengan memilih dalam pemilu, mencalonkan diri sebagai pemilu, atau menjadi anggota partai politik. Dengan hak masyarakat bisa menentukan siapa pemimpin negara dengan arah kebijakan yang diambil. Tuh, loak deh dorong. Tuh, deh anaknya soalnya bertahan boleh. Masih jangan imersif. Nah, di sini saya akan memberitahukan ibu-ibu peran masyarakat dalam pemerintah. Yang pertama itu partisipasi dalam perumusan kebijakan. Nah, ibu-ibu bisa memberikan masukan dalam penyusunan peraturan, program, dan anggaran-anggaran yang ada di desa. Ibu itu berhak banget buat ngasih masukan. Terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Kayak pembangunan jalan mungkin itu ibu bisa musyawarah banget ke pemerintah. Dan yang kedua itu pemilu dan pilkada, menggunakan hak pilih secara aktif dan bertanggung jawab, memilih pemilih yang kritis dan mengawasi jalannya pemilu. Nah, di sini ibu juga dapat peran bisa memilih apa pemimpin yang ibu mau pilih sendiri. Jadi nggak pakai, kalau bahasa ininya apa namanya? Ya kayak nyogok-nyogok itu, walaupun itu nyogok, tapi kalau ibu mau pilih yang A bisa banget. Dan di sini ada juga pengawasan kontrol sosial, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, dan melaporkan jika ada pelanggaran melalui kanal pengaduan, misalnya spam laporan. Misalnya kalau ada yang janggal-janggal, ibu bisa laporin ke masyarakat, ke pemerintah juga. Dan untuk kesimpulannya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan menyadari hak dan tanggung jawab kita, serta
memberikan kontribusi yang membangun. Setiap hal kecil yang kita lakukan dapat memberikan perbedaan yang luar biasa dan kemajuan negara. Terima kasih. Dan jadi penutup yang bisa saya sampaikan, setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan menyadari hak dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Setiap hal kecil yang kita lakukan dapat memberikan perbedaan yang luar biasa dalam kemajuan negara. Mungkin itu saja yang sosialisasi yang dapat kita berikan kepada ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Maaf, karena sekarang saya datang, nggak tahu permasalahannya, nggak tahu wawancaranya, nggak tahu. Apa sagare keluhan menong halangan lengi yang bekerja yang ketuanan yang apa masalah kesehatan itu dari BPJS harus tahu ya meminta akan itu haknya sana dari BPJS Ya nanti ada keluhan. Jika ada Jawab. Kalau mau bikin BPJS bagaimana caranya? Karena anak saya belum punya. Anak sama cucu belum punya. Saya mau bikin. Kalau itu di pemerintahan, ibu bisa mengajukan ke pemerintah jika ingin Lewat kadus desa, langsung camat, langsung kantor BPJS, gimana? Nah, sesuai jalur. Iya. kalau londat kita baru mangla dong dan tadi si Om kemudian buat jauh mulai si bapak nang mulai boleh kita komentar oleh baik ketemu aku tuh tahu ketemu yang penting sih kalau publik sih lalu kenapa dengan Memang kan dilarang enggak? iya itu bilangnya selalu kan Hati itu nani. Proses pembuatan BPJS ini bisa secara online ataupun offline. Di sini ada beberapa syarat daftar BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, nomor HP. Yang kelima, nomor rekening bank atau dompet digital. Yang keenam, alamat email. Atau yang ketujuh, pas foto digital ukuran 3x4. Secara online. Secara online-nya bisa melalui website seperti resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi mobil JKN. Sedangkan pendaftaran offline bisa melalui kantor BPJS atau kesehatan terdekat. Langsung kalau bisa langsung aja ke kantor Iya, bisa BPJS. ke kantor kesehatan terdekat gitu. Jelas? Jelas. Bebas ya lewat Lombok Tengah atau lewat Iya, bebas tergantung Barat. dari desa mana gitu. Mungkin ada kantor BPJS terdekat, itu udah ibu ke sana.
Karena anak saya lomba balap, berarti di kantor PNS di UJS. Iya, di lokasi terdekat, Bu. Iya. Nggak ada himbauan dari Universitas Ide masalah penghasilan ibu-ibu misalnya, masalah usaha kecil-kecilan misalnya, biar kita mendapatkan uang. Kalau dari universitas kita sih kayaknya belum ada, Bu. Kalau sebenarnya kayak terjun langsung itu belum ada. Iya. Paling untuk mahasiswa-mahasiswanya itu bisa banget. Berarti arahannya cuma ke masyarakatan, jalan sama kesehatan aja. Nggak ada Ya, yang sesuai lain. pemerintah. Iya, itu. Masalah keterampilan ibu rumah tangga nggak ada. Nggak ada, karena Oh ini begitu, iya. hak-hak warga negara dalam pemerintahan gitu, seperti kesehatan, pendidikan gratis gitu. Iya. Misalnya ada masalah kayak korupsi, ibu-ibu bisa ngelapor gitu ke pihak-pihak yang berwajib. Jadi ibu-ibu ada hak gitu untuk ngelapor ke pemerintahan. Kalau kita buat KIP untuk sekolah gratis gimana caranya? Kalau memang nggak bisa ya cari lewat online. Karena tugas ada sistem karena kita tahu misalnya ada saran tanya leweng gitu. Pokok sama bagian pemerintah. Cuma itu sebagai masyarakat, ibu-ibu nanti akan mahasiswa cuma tahu nyonya-nyonya gitu balik doang. Langsung lapor. Harus ada modal yang kuat. Terus harus naruh kepastian, bertunduk sama menu. Baik, di sini cara-cara buat KIP buat sekolah itu sebenarnya ibu bisa bawa kartu keluarga sejahtera KKS. Terus habis itu kalau nggak ada juga bisa buat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah itu ntar diserahin ke sekolahnya. SKTM-nya itu bisa minta ke kantor Ke kantor desa. Sedikit menambahkan, jadi kalau misal orang tuanya PNS, ibu-ibu nggak bisa dapat KIP. Nah ini hanya untuk orang yang nggak mampu. Iya. Sekolah anak-anak tunjuk atasan. Tak Wah, apa enak? Wah, apa yang naruh cukup. Ada yang bisa lagi ditanyakan ibu-ibu. Sampai di sini. Aduh, astaga. Menaruh unek-unek mana sebelah sesuai arahan. Mungkin kurang lebihnya itu saja untuk jawabannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jangan